Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kita masih penjelasan tafsir surah An-Nisa ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina." Dan siapa yang menjadikan syaitan sebagai temannya, siapa yang syaitan itu adalah temannya yang senantiasa menemani dia, yang senantiasa membisik-bisikkan keburukan kepadanya, senantiasa mengikuti perintah-perintah syaitan, bujukan-bujukan syaitan, fasa'a qarina, maka syaitan itu adalah seburuk-buruk teman. Tidak ada teman yang paling buruk melebihi syaitan. Ai bi'sa al-muqarin, seburuk-buruk yang mendampingi, yang membersamai, yang menemani, was-sahib, dan seburuk-buruk teman. Alladhi yuridu ihlaka man qaranahu, teman yang ingin membinasakan temannya. Bagaimana kita menjadikan syaitan sebagai teman padahal dia musuh kita, musuh yang sangat nyata, yang sangat jelas, aduwwun mubin. Allah mengatakan syaitan itu adalah aduwwun mubin. Kenapa mubin? Kenapa syaitan itu musuh yang jelas? Mubin bermakna fa'il atau maf'ul. Mubin di sini bermakna fa'il atau maf'ul. Mubin bermakna fa'il, artinya syaitan sendiri menjelaskan bahwa dia adalah musuhnya manusia. Ketika diusir dari surga, dia bersumpah, la'ughwiyannahum ajma'in, saya akan menyesatkan mereka seluruhnya. Jadi syaitan terus terang, syaitan tidak sembunyi-sembunyi, syaitan tidak menyembunyikan identitasnya. Allah sudah menjelaskan kepada kita juga. Jadi syaitan menjelaskan sendiri kedudukannya bersama manusia, dan Allah begitu pula Rasulnya juga menjelaskan. Jadi dia itu yang menjelaskan atau yang dijelaskan sebagai musuh. Iblis sendiri menjelaskan dirinya sebagai musuh, begitu pula mubin, artinya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan itu adalah musuh. Dan orang yang menjadikan syaitan sebagai temannya, maka itu adalah seburuk-buruk teman. Kenapa? Karena teman yang ingin membinasakan. Tentunya kita mencari teman adalah untuk mendapatkan maslahat, manfaat bersamanya, untuk mendapatkan faedah dari kebersamaan kita. Tapi kalau justru yang kita dapatkan dari teman itu hanya keburukan, maka tidak pantas kita menjadikannya teman. Wa yas'a fihi asyaddas sa'i, jadi teman yang ingin membinasakan temannya dan sangat berusaha dalam meraih tujuannya tersebut. Segala cara, segala bentuk, segala metode dipakai oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, untuk membinasakan manusia. Makanya hati-hati memilih teman. Bukan saja
syaitan dari kalangan jin, tapi syaitan dari kalangan manusia juga. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan, godaan-godaan, baik itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Karena ada juga manusia, fisiknya manusia tapi hatinya syaitan. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW mengatakan, hum syaitanun fi jusmanil ins. Mereka itu syaitan dalam bentuk manusia. Kenapa? Karena tidak ada tujuannya kecuali merusak. Tidak ada tujuannya kecuali menyesatkan. Makanya Nabi SAW memberikan peringatan. Al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dipengaruhi oleh teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Maka hendaklah seorang di antara kalian senantiasa memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Karena teman sedikit banyaknya akan mempengaruhi kita, akan membentuk karakter kita. Semakin dekat kita dengan dia, maka semakin dekat pula sifat-sifat kita kepadanya. Hanya Nabi SAW memberikan perumpamaan, masalu jalisis salih wa jalisus su. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaannya seperti orang penjual parfum dengan pandai besi yang membuat pedang, yang membuat parang, pisau, apa semua, yang bermain-main dengan api. Kata Rasulullah, adapun teman yang baik sama dengan penjual parfum. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan penjual parfum, maka kemungkinan dia memberi kita hadiah. Kalau bukan satu botol, ya paling disuruh coba-coba. Ya, ada parfum ini bagus, kamu dapat parfum gratis. Atau setidak-tidaknya kamu mencium bau yang harum di tokonya. Kamu tidak dikasih, tapi selama kamu duduk di situ, maka kamu akan mencium bau yang harum. Begitu juga teman yang soleh. Ketika kamu berteman dengan orang soleh, maka kamu diajak untuk melakukan kebaikan. Ada jadwal pengajian, ayo kita pengajian dulu. Sebenarnya kamu tidak ada niat, tapi karena berteman diajak, ayo pergi dulu. Oh ada di sana, ada kegiatan di situ, ada bakti sosial di situ. Sebenarnya kamu tidak mau ikut, kamu cuma datang berkunjung ke rumahnya. Tiba-tiba dia ada jadwal kebaikan, diajak kamu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kebetulan dia pengumpul donasi, dia minta sampo, ya ada donasi ini, nyumbang dulu. Awalnya tidak ada pikiranmu untuk menyumbang, tapi karena kau berteman dengan tukang open donasi, lama-lama juga daripada pusing-pusing cari di mana mau bersedekah, sudah ada di situ. Jadi itu teman yang baik, mengajak kita kepada kebaikan. Dan kalaupun tidak kita melakukan kebaikan, minimal kita mendapatkan kebaikan karena dekat dengan dia. Minimal kita tidak berani bermaksiat di hadapannya. Artinya kita malu melakukan keburukan di depan saudara kita ini, teman kita. Minimal kita terhenti sejenak dalam keburukan. Ketika kita mendengar dia berzikir, ya kita juga berzikir. Jadi kebaikan dari teman yang baik adalah apakah mengantar kita kepada perbuatan baik atau
menghalangi kita dari perbuatan buruk. Dan dekat dengan orang-orang soleh, maka kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Seumpamanya kita berteman dengan orang soleh, tiba-tiba ada yang kasih dia sedekah makanan, kita ikut makan juga. Tiba-tiba dia ada pembagian, kita juga ikut dapat pembagian, padahal kita tidak termasuk. Tapi karena kita berteman, makanya di hadis Nabi SAW, hadisnya malaikat yang senantiasa mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, kemudian malaikat saling mengajak untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian terjadilah dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Maha tahu. Mengatakan apa yang mereka minta. Malaikat mengatakan mereka minta surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Mereka tidak pernah melihat surga, ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Oh, pasti mereka akan lebih semangat lagi, lebih kuat lagi berdoa dan berusaha mendapatkan surga. Begitu juga dengan neraka. Mereka tidak pernah lihat neraka, tapi kalau dia lihat neraka, paling lebih semangat lagi. Kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Ushidukum, saya mempersaksikan kepada kalian anni qad ghafartu lahum." Bahwasanya semua yang hadir di majelis ilmu saya ampuni dosa-dosa. Yang hadir memang sengaja datang untuk menuntut ilmu. Malaikat mengatakan, "Ya Allah, ada di sana itu tidak mau menuntut ilmu, cuma duduk-duduk di situ saja. Cuma kebetulan, artinya tanpa disengaja dia duduk sambil menyaksikan. Atau ada orang yang menuntut ilmu, dia tunggu. Jadi ada temannya, dia mau tunggu karena sedang menuntut ilmu, jadi dia duduk-duduk di samping sampai selesai. Ada urusan lain, bukan untuk menuntut ilmu. Dia hadir di situ bukan karena ingin menuntut ilmu. Apakah mereka juga dapat ampunan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Haula'i al-julasa la yashqa jalisa." Mereka itu teman-teman duduk yang tidak akan merugikan temannya. Jadi Allah juga memberikan ampunan kepada yang hadir dalam majelis ilmu, sekalipun tujuannya bukan itu saja. Bukan tujuan utamanya untuk menghadiri, cuma duduk saja di tepi-tepi sana sambil menanti apa yang dia nanti. Mungkin dia sedang tunggu bus, dia sedang tunggu ada janjian dengan seseorang, dan kita janjian di masjid, dia tunggu-tunggu mana ini, sambil dengar-dengar ceramah, dia dapat juga pahala. Kenapa? Karena kata Allah, orang-orang soleh itu, orang-orang yang bermajelis ilmu itu juga memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini keutamaannya berteman dengan orang soleh. Sedangkan orang buruk, kata Rasulullah, seperti pandai besi. Kalau tidak salah-salah membakar pakaianmu, atau kamu dapat bau busuk dari asapnya. Jadi kalau tidak kamu ikut bermaksiat, nah ayo nih sebentar Ji, coba-coba saja, coba-coba nih, coba-coba, akhirnya kecanduan juga. Gara-gara apa? Gara-gara temannya. Tuh ada bagus itu, cinta malam. Gimana itu? Padahal tadi itu tidak ada pikirannya ke situ dan tidak tahu kalau ada yang begituan. Tapi siapa? Ada ini. Ya'muruna bil munkar. Yang mengajak kemungkaran. Ikut juga. Atau kalaupun kamu tidak melakukan maksiat itu, kamu dapat akibatnya. Kadang dia ditangkap, dibawa juga kamu, dibawa juga. Kenapa harus bersini? Interogasi juga kamu. Kalau dia dipukul, tidak salah-salah, kau dipukul juga. Karena kau temannya. Atau minimal orang berburuk sangka kepadamu. Orang berburuk sangka kepadamu. Karena terkadang untuk menilai seseorang itu dilihat dari temannya. Kalau mau menilai seseorang, lihat di mana dia berkumpul. Karena pepatah Arab mengatakan, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. At-tuyuru ala ashkaliha taqa.
burung itu bertengkar dengan sejenisnya. Ya, kalau dia burung merpati, sama-sama dia kumpul dengan burung merpati. Kalau dia burung camar, sama-sama. Ya. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu mencari temannya. Dan memang seperti itu sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, al-qulubu junudun mujannada. Al-qulubu junudun mujannada. Haitsuma talafa ittafaqa wa haitsuma ikhtalafa iftaraqa. Hati itu seperti bala tentara, seperti pasukan tentara. Ketika pasukan itu secocok sama bagiannya, sama tugasnya, maka dia akan berkumpul dengan sesamanya. Mencari hati ini, mencari yang sesamanya, yang satu hobi, yang sama pikirannya. Jadi seumpamanya dia angkatan laut, tidak mungkin dia berbaris dengan angkatan darat. Yang angkatan udara tidak mungkin berbaris dengan angkatan laut, karena bukan kelompoknya. Begitu juga hati. Hati ini akan mencari samanya, mau atau tidak mau. Sama hobimu, apa hobinya? Main bola. Pasti gabung-gabung dengan orang suka main bola itu, karena nyambung ceritanya. Nyambung kalau cerita. Tapi kalau orang tidak nyambung, apa nak bilang? Pasti kamu lari. Tidak nyambung saya sama cerita sama dia itu. Jadi kalau mau menilai seseorang, lihat sama siapa dia bergaul, sama siapa dia jalan, sama siapa dia berteman. Itu sama gitu. Karena hati itu seperti itu. Senantiasa mencari yang cocok, yang sama. Ketika ada perbedaan, pasti akan berpisah, pasti akan terpisah. Makanya di antara dalilnya juga itu hadisnya Nabi SAW, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan saf kalian, kalau tidak maka Allah akan menyebabkan perpecahan di dalam hati kalian. Kenapa bisa lurus saf? Bengkoknya saf mempengaruhi persatuan hati, perpecahan dalam hati. Karena seperti itu. Ketika ada persamaan secara zahir, maka persamaan zahir itu akan mengantar kepada persamaan batin. Jadi kalau ada kesamaan secara zahir, maka pasti kita akan sama. Seperti kamu di sini, banyak dari provinsi apa, dari kabupaten apa, pasti kamu cari sekampungmu, karena ada persamaan zahir sekampung. Seumpamanya kita di Mesir, pasti kita kumpul sesama Indonesia. Kalau antara negara, pasti kita cari yang satu negara. Tapi kalau antar satu negara, jadi antar Indonesia, kita cari lagi orang Sulawesi. Oke lah, KKS banyak. Ada Makassar, ada Bugis. Cari lagi yang Makassar, karena yang sama. Makassar, ada Pangkep, ada Mars. Cari lagi yang sekampungnya Mars. Makassar, ada lagi kecamatannya. Semakin banyak persamaan, semakin menguatkan hati itu. Semakin banyak persamaan, tapi semakin banyak perbedaan, maka akan semakin memecahkan dalam hati. Makanya itu buruknya perpecahan itu. Itu buruknya perbedaan yang nampak secara zahir, karena akan mengakibatkan perpecahan, perbedaan di dalam hati juga. Pengaruhnya masuk. Makanya Rasulullah tangan, luruskan saf. Kalau tidak, maka Allah akan memecah belah hati kalian. Ini masalah saf saja. Ada maju ke depan sedikit, ada mundur ke belakang sedikit. Kenapa maju-maju itu? Kenapa di belakang sekali? Pasti ada dalam pikiran. Kenapa tidak mau rapa-rapa itu? Mungkin botok atau apa bagaimana? Tidak mau. Ada pasti dalam perasaannya ini. Kenapa tidak mau disentuh kakinya? Nah itu pasti akan ada di dalam hati itu. Setan akan membisikkan. Setan akan mengganggu konsentrasi kita. Ini kalau dalam masalah saf saja menyebabkan perpecahan. Bagaimana kalau yang lebih besar daripada itu? Yang sampai berkelahi, yang sampai saling baku ejek, saling baku hantam. Itu lebih parah lagi. Jadi setan itu berusaha menggoda kita, berusaha menipu kita, merayu kita untuk menjadikan temannya, atau kita yang menjadikan dia teman, padahal dia ingin membinasakan kita.
Makanya di surah Az-Zukhruf ayat 36 39 Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Ini di antara sebabnya. Apa penyebab seseorang itu setan menjadi temannya? Kenapa setan itu senang sama dia, suka sama dia? Setan itu ketika dekat dengan seseorang dua kemungkinannya. Dirusak pemikirannya, dirusak fisiknya. Jadi yang sering-sering kerasukan itu gara-gara apa? Ini kata Allah, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Siapa yang jauh dari zikir kepada Ar-Rahman, dari Allah, jauh dari zikir, jauh dari ibadah, jauh dari ilmu, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kami jadikan syaitan sebagai temannya. Ketika seorang itu jauh dari Allah, maka sudah dipastikan syaitan akan dekat. Ketika orang jauh dari zikir, maka keburukan akan mendekat. Karena ketika orang dekat dengan Allah, bagaimana mungkin syaitan mau mendekat? Ketika seseorang itu rajin beribadah, senantiasa mengingat Allah, banyak berzikir, tidak akan bisa syaitan mengganggu dia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Allah mengatakan begitu. Wahai syaitan, kamu tidak punya kekuatan untuk mengganggu, untuk menggoda, untuk menyakiti hamba-hambaku. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang jauh dari Allah, dari zikir, akhirnya apa? Syaitan yang mengisi dia, syaitan yang mendekati dia. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Dan syaitan itu berusaha menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yahsabuna annahum muhtadun. Nah, ini jadi masalah. Sudah tersesat tapi merasa masih mendapat petunjuk. Kenapa? Karena syaitan mata tidak, ini bagus nih kerja itu. Kerja terus bagus. Tidak diampuni nanti. Kerja misalnya nanti mau-ji Ramadan, penghapus dosa. Kasih dosa memang banyak-banyak kimia. Belum tentu kau masuk Ramadan. Ramadan tinggal menghitung hari. Ramadan tinggal menghitung hari. Tapi ajalmu 1 detik mungkin kamu sudah mati. Jangan pikir Ramadan tinggal beberapa hari. Bisa jadi kau mati besok. Sebelum bertobat, waliyazubillah. Jangan hitung berapa hari Ramadan. Hitung berapa hari lagi ajalmu. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui ajal kita. Yang sampai kita mengatakan, bisa ada di Ramadan, nanti bertobat, nanti. Begitu syaitan itu. Masih muda. Manfaatkan saya dulu. Puas-puaskan nih. Nanti kalau tua mau kuai, susah. Itu syaitan begitu. Jadi, sudah dijauhkan dari jalan Allah, digoda lagi, dihibur lagi. Bahwa mereka merasa bahwa masih dalam keadaan terpetunjuk. Hatta idza ja'ana, sampai ketika mereka datang menghadap kepada kami, sudah mati. Qala, baru mengatakan, ya laita baini wa bainaka ba'dal masyriqain. Andai saja antara saya dengan kamu jauhnya jarak antara dua masyrik, artinya masyrik dengan maghrib. Al-masyriqain di sini artinya masyrik dengan maghrib. Sama seperti al-qamaraini. Apa artinya al-qamaraini? Asy-syamsu wal-qamar. Al-umaraini. Apa yang dimaksud al-umaraini? Abu Bakar wa Umar. Al-lisanaini. Apa al-lisanaini? Al-lisan dengan al-qalam. Karena tulisan itu lisan juga. Ini kalau dalam kalimat dia di i'rab mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna, tidak dianggap musanna. Jadi al-qamaraini jangan mengatakan musanna, tapi mulhaq bil musanna. Karena musanna itu kalau az-zaidani artinya zaidun dengan zaidun. Sama seperti al-abawaini. Al-abawaini mulhaq bil musanna. Kenapa? Karena al-abawaini itu artinya ummun wa abun, walidun wa walidatun. Tapi ketika di tasniyah, namanya at-tasniyatu lil ghalabah. Dijadikan musanna karena mendominan. Jadi asy-syamsu wal qamar dibilang qamarain. Mendominan qamar. Mendominan qamar karena qamar itu muzakkar, syamsu itu muannas. Jadi di sini al-masyriqaini artinya masyrik dengan maghrib. Baru menyesal. Nah,
andai saja dulu di dunia saya tidak berteman dengan kamu, saya jauh dari kamu, antara jauhnya masyrik dengan maghrib. Di dunia teman dekatnya, nanti di akhirat baru menyesal kenapa menjadikan syaitan sebagai teman dekatnya, dari kalangan jin juga, dari kalangan manusia juga. Fabi'sal qarin, maka syaitan adalah seburuk-buruk teman. Walai yanfa'akum yauma, dan tidak akan bermanfaat bagi kamu pada hari ini. Idza dhalaltum annakum fil adzabi musyarikun. Idz dhalaltum annakum fil adzabi musyarikun. Penyesalanmu ini tidak bermanfaat lagi. Penyesalan di akhirat tidak akan bermanfaat lagi. Kenapa? Karena kalian bersama-sama di dalam azab. Artinya jin, syaitan, iblis dan temannya akan sama-sama diazab di dalam neraka. Kemudian di sini mengatakan, fakama anna man bakhila mimma atahu Allah wa katama ma manna Allah alaihi, maka sebagaimana orang yang kikir terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, tidak mau berbagi, wa katama ma manna Allah alaihi, dan menyembunyikan karunia yang Allah karuniakan kepadanya, asin athimun. Asin athimun. Asin di sini asalnya kata asiyun. Wa illa qadin. Asalnya asiyun, tuskila ad-dammatu ala al-ya, fa husifatil ya, dihilangkan ya-nya. Kemudian tanwinnya dipindahkan kepada huruf sebelumnya, asin wa athimun, sebagaimana orang yang kikir dan menyembunyikan nikmat Allah adalah orang yang durhaka dan pendosa, mukhalifun li rabbih, menyelisihi Rabbnya, Tuhannya, fakadzalika man anfaqa wa ta'abbada li ghairillah. Begitu pula orang yang berinfak dan beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kikir, yang tidak mau bersedekah, begitu pula yang tidak mau beribadah, berdosa. Sama seperti orang yang beribadah tapi tidak ikhlas, sama aja. Ya. Jadi tidak beribadah dan beribadah karena tidak ikhlas itu punya sama. Karena apa? Orang yang tidak ikhlas sama saja bahwa dia tidak beribadah. Karena riaknya itu merusak amalnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana agna syuraka anisyirk, saya yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirk. Siapa yang melakukan amalan dan dia menyekutukan saya dengan selainku, maka saya tinggalkan dia. Allah tidak senang kalau diduakan. Ya. Dan Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Di antara yang saya takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Qalu, sahabat bertanya, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya, adalah riya. Jadi sama saja orang yang tidak beribadah, tidak berinfak, dengan orang yang beribadah dan berinfak tapi tidak ikhlas. Jadi rugi, sudah keluar hartanya, sudah capek beribadah, tidak diterima juga. Jadi ruginya dua kali. Fa innahu athimun asin li rabbih. Karena orang yang tidak ikhlas ini juga berdosa, juga durhaka li rabbih, kepada Tuhannya, mustaujibun lil uqubati, mewajibkan atau mengakibatkan dia berhak mendapatkan uqubah. Berhak saja, tidak wajib. Kenapa? Allah bisa saja membatalkan hukumannya, tapi dia berhak. Jadi orang yang bermaksiat itu kita mengatakan yastahiqqul iqab, yastahiqqu al-iqab, artinya pantas dihukum. Tapi apakah dihukum atau tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kalau Allah mau ampuni, diampuni. Atau diazab dulu baru diampuni. Jadi namanya sini mustahiqun.
Atau mustaujibun. Mustaujibun tidak sama dengan wajib. Mustaujibun artinya akan mengantar kepada situ, akan mengantar, mengantar kepada iqab, tapi belum tentu diiqab. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah innama amara bi ta'atih. Kenapa dihukum orang yang beribadah tapi tidak ikhlas? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan melakukan ketaatan kepadanya, wamtithali amrihi, dan menjalankan perintahnya ala wajhil ikhlas, atas dasar keikhlasan. Allah memerintahkan kita beribadah, menjalankan perintahnya itu harus didasari dengan keikhlasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa liya'budullah, kecuali tidak ada perintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan syarat mukhlishina. Mukhlishina di sini hal, artinya ketika beribadah dia harus beribadah dalam keadaan ikhlas. Ketika beribadah tidak dibarengi dengan ikhlas, ada dia harapkan dari selain Allah, dia menginginkan sesuatu dari selain Allah, maka ibadahnya itu ditolak. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan kepada Allah agama, balasan. Adin di sini bisa bermakna balasan. Lakum dinukum waliyadin, artinya bagimu balasanmu, bagiku balasanku. Artinya kamu yang tanggung perbuatanmu, saya juga yang tanggung perbuatanku. Jadi seorang beribadah itu harus mengikhlaskan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwal amalul maqbul, maka inilah amalan yang diterima. Alladhi yastahiqqu sahibuhu al-madha wath-thawab, yang berhak, ya, yastahiq, yang berhak, sahibuhu, pelakunya, al-madha wath-thawab, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dari manusia. Jadi pujian manusia jangan dicari, jangan diharapkan. Tapi kalau ada, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang itu dipuji, kata Rasulullah, tilka busyratun ajilah. Pujian itu berita gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu dipuji, itu berarti Allah mengabarkan kepadamu bahwa amalanmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting jangan kamu yang cari, jangan kamu harapkan dari manusia. Allah sendiri yang akan memberikan pujian itu, menanamkan rasa kabul, kamu diterima di tengah masyarakat. Sebagaimana dalam hadis yang lain itu, ketika Allah mencintai seorang hamba, dia panggil Jibril, ya Jibril, saya cinta sama hamba ini. Akhirnya Jibril mencintai dia, kemudian Jibril mengumumkan kepada para malaikat bahwasanya Allah mencintai si fulan, si hamba ini, disebut namanya. Maka cintailah, dicintai oleh seluruh penduduk langit. Kemudian diturunkan penerimaan al-qabul, artinya akan disenangi oleh orang-orang yang ada di bumi. Tapi itulah orang-orang yang sejenisnya juga. Artinya pujian itu tanpa kita harapkan, kalau Allah berikan, maka tanda bahwa amalan kita diterima. Wathawama, dan berhak juga mendapatkan pahala, pahala ganjaran. Dan ganjaran ini juga bisa jadi di dunia, bisa juga di akhirat. Karena kita berbuat kebaikan, Allah balas kebaikan kita itu dengan kita diberikan kebaikan dari orang lain. Jika diberikan kebaikan dari orang lain, Allah yang mendatangkan itu. Jangan diharapkan, jangan diminta. Jangan kau ketika beramal, mudah-mudahan dia balas. Mudah-mudahan saya juga dibantu sama si A, atau dibantu sama si B, atau dibantu sama si C. Itu berarti kamu beribadah karena mengharapkan balasan dari manusia ini. Jangan.
Tapi minta kepada Allah. Nanti Allah sendiri yang mengatur bagaimana kamu dapatkan balasan di dunia. Dari siapapun. Ya. Dari siapapun. Ya. Makanya kalau menolong seseorang, ya, niatkan Allah menolong kamu bukan dari dia. Dari siapa saja. Karena kita mengatakan Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Jadi ketika kau menolong seseorang, jangan kau harap dia nanti yang balas kamu dibantu juga. Tapi minta kepada Allah. Nah, kalau Allah yang kau minta, maka Allah akan datangkan siapa saja yang akan membantu kamu. Siapa saja tanpa kamu wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kalau kamu harapkan dari orang ini, dia saja lemah, bagaimana dia mau bantu kamu? Dia saja tidak bisa mandirinya, bagaimana kau mengharapkan dia? Jangan harapkan dia. Jangan mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat kebaikan. Minta kepada Allah, nanti Allah yang datangkan pertolongannya dari arah manapun, bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya pertolongan itu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapat di dunia, nanti di akhirat. Ya. Karena dunia hanya sementara. Jangan terlalu berharap dunia, tapi harapkan balasan akhirat lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Falihada, oleh sebab ini, hassa ta'ala alaihi, Allah Subhanahu wa taala mendorong, memotivasi, mengajak untuk apa? Senantiasa ikhlas dalam berinfak, senantiasa berinfak atas dasar iman. Kenapa? Karena makanya Rasulullah mengatakan itu as-sadaqatu burhan. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti kamu beriman. Orang yang ikhlas bersedekah itu tanda bahwa dia beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Makanya saya mengatakan wa madza alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahum. Ada apa yang menyulitkan mereka? Apa yang membebani mereka seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat kemudian berinfak atas dasar iman kepada Allah itu, atas dasar iman kepada akhirat, artinya mengharapkan pahala akhirat. Karena kalau orang hanya mengharapkan dunia, dia lupa akhiratnya. Jadi berinfak, beramal karena iman. Artinya Allah yang perintahkan kita. Yakin bahwa Allah akan menggantikan apa yang kita keluarkan. Yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Allah akan menjauhkan kita dari keburukan dunia dan akhirat dengan infak. Jangan mengharapkan pujian dari manusia. Jangan mengharapkan balasan dari manusia. Kenapa? Karena manusia, orang banyak kecewa itu ketika dia beribadah karena manusia. Banyak kecewa itu. Sudah baik-baik, sudah kasih kode-kode, sudah kirimkan, tidak ada perhatiannya sama saya. Apa suruh kebantu dia tidak ikhlas. Karena sering dikasih ini, sering dikasih itu, sering dibantu ini, tidak ada tuh perhatiannya. Itu. Kenapa? Karena kecewa dia. Seperti saya bilang, orang tua terkadang kecewa sama anaknya. Sudah disekolahkan, tapi belum ada raci-racinya. Ini tidak ikhlas dia mendidik anaknya. Hanya dia hiringkan dunia saja. Itu terbanyak orang kecewa. Banyak orang kecewa itu ketika dia mengharap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecewa dengan kebaikan yang dia lakukan karena dia tidak ikhlas. Seandainya dia ikhlas, tidak peduli orang mau balas, orang mau puji, orang mau berterima kasih, bukan kamu yang saya harapkan. Bukan kamu yang saya harapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena balasan terbaik hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berapa tahun bisa balas? Berapa juga yang bisa dia berikan? Sedikit. Manusia tidak bisa membalas semua kebaikanmu dengan sempurna. Tapi Allah bisa berlipat ganda. Kemudian yang kedua, manusia terkadang tidak menyadari kebaikan kita. Jadi terkadang dia tahu tapi tidak mau balas, kikir. Terkadang tidak ada tahu kalau kau bagus. Makanya jangan harapkan harapkan Allah. Kenapa? Wa kana Allahu bihim alima. Allah itu Maha tahu. Jadi sekalipun kau sembunyikan amalanmu semampumu, kau merahasiakan, Allah Maha tahu bahwa kau beramal karena dia, karena Allah pasti dibalas. Jadi tidak ada yang luput,
tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun kebaikan, serahasia apapun kebaikan, maka jangan khawatir. Allah akan tahu. Sekalipun tidak ada yang tahu kebaikanmu, kalau kamu mengharapkan Allah, maka cukup saja Allah yang mengetahui amal kebaikan kita. Insyaallah nanti penjelasan ayat ini kita baca pertemuan setelah Ramadan insyaallah taala, in qaddara lana al-haya wal baqa. Bismillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yustajab lahu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.